Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo jadi anak Tuhan, tetap punya semangat. Kita punya janji pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Mari berdoa. Tuhan Yesus, seperti lagu yang kami naikkan, kami mau menjadi anak Tuhan, berjanji untuk rajin berdoa, membaca Alkitab. Saat ini kami melaksanakan janji itu dengan mau belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang, yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Yesus, Sang Mesias. Pertanyaan imam besar ini dijawab dengan tegas. Yesus menyatakan bahwa benar dia adalah Mesias. Orang banyak tidak terima dan marah sebab mereka mau Sang Mesias tampil sebagai pahlawan perkasa. Mereka tidak bisa mengerti bila Mesias itu lahir dari sebuah keluarga sederhana. Setiap perkataan Yesus pasti benar. Kita seharusnya tinggal percaya bahwa Yesus datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan semua orang. Siapa percaya akan tinggal bersamanya di surga. Karena itu, percayalah dan bukalah hatimu untuk Yesus. Mari berdoa. Tuhan Yesus,
Ajar kami untuk memegang teguh kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita, supaya orang lain melihat kesaksian hidup kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.